Indah sekali ya pemandangannya. Nah, Mas Direktur juga baru hadir di sini menempuh perjalanan yang panjang dari Lombok ya, karena tadi ada kegiatan yang harus Mas Dir ikuti di Lombok sehingga baru sampai. Bagi saudara-saudara sahabatku guru seluruh Indonesia yang belum ketemu dengan Direktur PPG, ini beliau orangnya ya, ganteng ya, masih muda. Ya Mas Direktur, gimana, sehat semua? Sehat Bu Dijan, semoga Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Mas Direktur, ini ada kopi yang bisa diminum, silahkan dicicipin dulu sebelum keburu dingin. Ini kopi dari Sembalun loh Mas, luar biasa kopinya, boleh diseruput. Mas Direktur, ini kan kita sedang live IG Mas Dir. Saya senang sekali Mas Direktur bisa menemani saya pada live IG. Biasanya saya sendiri Mas Dir. Siap. Karena ini Mas Dir ini selalu dicari-cari para guru yang lagi penasaran nih sebenarnya kok kenapa sih GTK ini kok yang diurus guru PPG Prajabatan saja. Kapan sih kami ini PPG dalam jabatan juga menjadi perhatian Bu Dirjen gitu ya. Ini mungkin kita bisa, Mas Dir juga bisa sampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih dari Aram Rahmat. Mas Direktur tolong dijawab. Maksudnya preferensi lokasi pengabdian itu apa sih Mas Dir untuk prajabatan? Apa sih maksudnya Mas Dir yang kemarin memberikan pengumuman ini ya Mas Dir? Siap betul ya. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu gitu ya. Iya. Di mana para LPTK penyelenggara PPG setelah meluluskan mahasiswanya, namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, akhirnya perlu ada distribusi lokasi dari di mana lulusan PPG Prajabatan ke daerah yang lebih membutuhkan. Contoh dari Jawa Tengah, karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti PPG Prajabatan, banyak harus dikirim ke daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku misalnya. Nah, hal ini yang akan menjadi resistansi di pelaksanaan PPG ke depan, Bu Jen. Iya. Sehingga untuk lamaran tahun 2024 kali ini peserta PPG Prajabatan itu sudah disesuaikan dengan di mana nanti dia sekiranya akan mengabdi, Bu Jen. Ya, jadi kalau mereka mengisi preferensi misalnya Provinsi Lampung, itu maksudnya apa nih Mas Dir? Berarti dia akan siap setelah lulus PPG Prajabatan akan ditempatkan di Provinsi Lampung. Harus bersedia ya? Ya, karena memang dia yang memilih lokasi itu. Boleh nggak misalnya saya ini dari Jawa Tengah memilih provinsi, memilih preferensi provinsi di Nusa Tenggara Timur? Boleh, Bu Jin. Oh, boleh. Selama dia memang ingin mengabdi untuk selanjutnya menjadi guru di wilayah tersebut, dia bisa kalau misalnya saya ngisi preferensi di Nusa Tenggara Timur, begitu lulus saya nggak mau, apa sanksinya Mas Dir? Kita di sini akan membuat perjanjian agar di mana dia nanti akan memilih preferensi itu akan menjadi perjanjiannya dia akan ditempatkan di daerah itu tersebut. Luar biasa sekali ya, ini terobosan dari Direktorat PPG supaya teman-teman itu sudah tahu dari awal nanti saya mau kepinginnya tuh ngajar gimana gitu ya Mas Dir. Terima kasih. Nah, ini ada lagi pertanyaan live dari kolom chat live IG saya ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Heri Person. Pak Heri Person, semoga Bapak sehat terus mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya. Pertanyaannya PPG kategori B, Bu. Gimana kelanjutannya aja? Nanti Mas Dir akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru, untuk Mas Heri Person, Pak Heri Person, saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah, saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang, bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT
KMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya, siap. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Mas Direktur, dari 97 Milesa Wai. Pertanyaannya Bu Milesa ya. Izin bertanya Bu, apakah dalam preferensi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya bisa dibilang ada Bu Dirjen. Jadi begini, dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyelenggarakan PPG Prajabatan akan didistribusikan, lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut, di daerah tersebut, maka pembukaan kuota PPG Prajabatan di setiap kampus itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun ke depan, 1 tahun berikutnya, memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut. Sehingga masing-masing LPTK penyelenggara PPG Prajabatan kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan. Nah sehingga kuota pelaksanaan PPG Prajabatan itu juga akan ada sistem eliminasi Bu Dirjen. Jadi kalau memang dibutuhkan 100 yang mendapat misalnya 150, kita tidak akan mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut Bu Dirjen. Oh gitu ya, terima kasih ya Mas Direktur. Jadi Bapak Ibu semua, tadi penjelasan dari Mas Direktur yang selama ini mengawal PPG ya, baik dalam jabatan maupun di luar jabatan. Bapak Ibu, ini sekarang kalau di lokasi saya, ini baru pukul 16.12, tapi terlihatnya gelap ya, karena sekarang hujan makin deras dan kabut sudah mulai turun. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat di belakang ya, terlihat sekali sudah mulai gelap. Suasana jadi sangat sangat menyentuh perasaan ya. Keindahan alam Sembalun ini dibarengi dengan hujan yang deras, mulai deras. Mungkin mohon maaf kalau suara kita agak terganggu sampai di sana ya. Tapi inilah bagian dari dinamika alam yang sungguh indah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Fiih. Bang Fiih apa kabar? Semoga sehat terus. Pertanyaannya adalah untuk yang ASN belum sertif, masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data. Guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlah 1,6. Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kemenag, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sati yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Belajar yang baik ya nantinya. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, nggak lama lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir. Bu, mohon PPG Prajapau tambah kuota di NTB Bu. Gimana Mas Dir? Dari Rizkars. Bu Rizkars, silakan. Jadi sekali lagi Bu Dirjen, kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota per masing-masing daerah di LPTK di penyelenggara PPG di regional tersebut, dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti nambah kuota namun kita hanya mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya, tidak dibutuhkan jumlahnya itu. Nah, sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025 itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Dirjen antar sesama pelamar PPG Prajabatan. Nah sehingga itulah maka dampaknya akan kami harapkan
peningkatan guru di tahun ke depan nanti, Bu, karena ada persaingan ketika ingin mengikuti TPG belajar mengajar. Mas, sudah ada guru berkategori yang sudah pernah lulus seleksi akademik ya. Betul. Itu jumlahnya 600.000, itu langsung kami panggil. Bagi yang belum semua yang lolos administrasi tanpa harus, satu lagi ya, tidak harus punya IPTK, itu boleh ikut PPG Daljab ya. Tunggu saja sebentar lagi. Izin Bu Dirjen. Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi itu juga secara simultan dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi di